Terima kasih, saudara Anda kembali bergabung bersama kami di Sapa Jatim. Kami masih membahas mengenai peran media dalam membangun Jawa Timur pasca Pilkada. Di studio kami masih bergabung dengan Bapak Hadi Dediansyah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga Bapak Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur. Nah, terkait tadi peran media, tentunya tidak terlepas dari pengawasan KPID. Saya ingin bertanya ke Cak Dedi, sejauh ini bagaimana kinerja KPID menurut wakil rakyat? Nah, ini layak saya kritisi untuk KPID karena selama ini belum punya taring ya. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan punya taring ya. Artinya dalam porsi pengawasan ini juga harus ada rambu-rambunya. Artinya independensi dari media juga harus dihormati gitu. Bagaimanapun juga yang namanya di era demokrasi atau negara yang menganut paham demokrasi, peran media juga punya nilai 30%. Lah 30% ini jangan sampai dipasung seperti masa-masa lalu. Jadi kritik-kritik membangun, kritik-kritik sosial yang dilancarkan oleh awak-awak media, bagi saya sebagai wakil ketua komisi A, hal yang wajar itu loh. Misalkan ada kritik sosial, ada harus yang disampaikan memang harus tidak sepaham dengan program pemerintah. Saya rasa sah-sah saja untuk kawan-kawan media, karena bagaimanapun juga tanpa adanya kritik dari media ya penguasa akan lupa gitu loh. Makanya peran media ini menyampaikan, mengingatkan gitu loh. Nah, tentunya KPID juga punya rambu-rambu, jadi batasan-batasan ya. Jadi tetap sebagai pengawasan awal-awal media tentunya juga menghormati hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh para awak media. Baik. Nah, terkait pasca Pilkada ini kita perlu menjaga kedamaian atau kondusivitas Jawa Timur. Menurut dari KPID sendiri, apa yang bisa dilakukan dari pihak media? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa media punya peran yang cukup signifikan di masyarakat, sehingga dia menjadi salah satu faktor yang bisa mewujudkan harmoni di tengah masyarakat. Karena itu posisi yang proporsional seperti yang disebut tadi itu adalah posisi yang menurut saya paling pas untuk dilakukan. Artinya dia tetap bisa melakukan kritik terhadap sebagai kontrol sosial, baik itu kepada pemerintah ataupun kepada dalam dunia kehidupan sosial itu sendiri. Namun di sisi yang lain jika dia juga harus menjaga kalau misalnya kemudian ini akan menimbulkan satu gejolak konflik horizontal misalnya, tentu harus ada kontrol atau ada pembatasan tersendiri. Nah, alhamdulillah kalau kerjasama kami tahun ini bersama teman-teman lembaga penyiaran itu cukup sangat intens, terutama dalam masa sulit seperti masa pandemi ini, dan itu juga tentu tidak lepas dari dukungan dari pemerintah provinsi, juga dukungan dari para anggota Komisi A di DPRD Jawa Timur yang terus memberikan support, memberikan semangat dan juga memberikan masukan kepada kami agar kita bisa membangun Jawa Timur ini bersama-sama dengan menggandeng semua elemen, terutama adalah teman-teman media penyiaran. Baik, saya kembali lagi ke Cak Dedi. Cak Dedi, ini apa harapan terakhir bagi para awak media, terutama media penyiaran, agar membangun Jawa Timur ini tetap damai pasca Pilkada? Harapan kami selaku Komisi A, jadi peran dari KPID secara maksimal harus diwujudkan. Karena bagaimanapun juga KPID adalah sebagai wahana, sebagai motivator, sebagai pengarah dan sebagainya untuk masalah-masalah publikasi. Nah, ini yang memiliki kan perannya KPID. Nah, KPID harus bisa menggandeng semua elemen, terutama awak media, baik itu televisi, medsos atau media cetak, ini harus ada semacam koordinasi itu loh. Karena tanpa koordinasi tentunya tidak bisa sejalan. Nah, harapan-harapan yang bisa kami canangkan untuk kedepannya, terutama KPID juga ini masa usianya hampir habis, bahkan sudah habis. Sekarang sedang diadakan verifikasi pendaftaran untuk mengisi KPID yang baru. Tentunya Mas Afif ini nanti sebagai pengantar untuk KPID yang akan datang, sebagai KPID yang memiliki ciri khas tersendiri untuk memajukan Jawa Timur. Baik. Terakhir pertanyaannya, jawabannya singkat saja.
apa mungkin kata-kata atau kata-kata perpisahan dari KPID periode ini kepada warga Jawa Timur? Ya, kami menjalani tugas selama periode ini dengan dinamika yang cukup naik turun begitu ya, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi pengawasan maupun yang lain. Tentu kami sangat berterima kasih kepada semua lembaga penyiaran yang sudah mau berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan siaran yang berkualitas di Jawa Timur, dan tentu juga ini harus kita lanjutkan. Lalu tentu kami juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi dan juga DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi A yang terus memberikan support, dan kami merasakan betul bagaimana kebersamaan ini bisa menjadikan kinerja kita terus meningkat, dan insya Allah mudah-mudahan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi warga Jawa Timur. Dan saudara, untuk Anda yang ingin menghubungi atau mengajukan aduan kepada KPID Jawa Timur, bisa menyampaikan melalui hotline yang tertera di layar kaca Anda di bawah ini. Anda bisa menghubungi hotline dari KPID Jawa Timur. Demikian wawancara kami bersama KPID Jawa Timur dan juga DPRD Jawa Timur, semoga bisa memberikan manfaat. Saya Virgianti Kusuma, kita ketemu lagi dalam Sapa Jatim edisi selanjutnya. Sampai jumpa.